Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dalam perjalanan dakwah di Jawa Timur, tepatnya di kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Kepala Badan BPSDM Jawa Timur, Bapak Haji Aris Agung. Nah, meluangkan waktu sejenak, saya penasaran. Ini sebenarnya kantor mewah ini yang luasnya luar biasa. Sebenarnya kita mau tahu, berbagi informasi ke masyarakat. Kehadiran kantor ini yang cantik dan mewah ini tujuan seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, gimana kabar Pak Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Aris kelebihannya, setiap ketemu saya selalu cerah. Setiap orang ketemu, ya alhamdulillah paling tidak dengan kecerahan wajah sudah selesai masalah. Karena ada juga itu pejabat baru ketemu bengkok aja terus mukanya. Alhamdulillah. Pak Aris, Bapak sebagai kepala di sini, kira-kira kehadiran kantor ini fungsi dan tujuannya seperti apa? Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Pertama saya terima kasih Pak Ustaz masih meluangkan waktu untuk singgah di BPSDM Jawa Timur ini. BPSDM Jawa Timur ini adalah lembaga pelatihan khusus bagi ASN, Pak Ustaz, yang disiapkan untuk mencetak para ASN kita yang profesional, unggul, dan juga insya Allah untuk mendapatkan prestasi kenaikan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Dan alhamdulillah kita dipercaya oleh lembaga administrasi negara yang ada di Jakarta untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, Pak Ustaz, yang tentunya tidak hanya di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Peserta kami itu ada dari Kalimantan, dari Sumatera, ada juga dari Sulawesi, ada juga dari Bali, ada juga dari Papua. Jadi memang tujuannya dicetak adalah untuk menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang kita siapkan di sini, Pak Ustaz. Khusus ASN? ASN, siap. Tapi di Sulawesi Selatan ada juga kantor begini. Betul, Pak Ustaz. Apa bedanya? Setiap provinsi itu memiliki namanya BPSDM, Pak Ustaz. Jadi setiap provinsi itu pasti ada, cuman mereka memiliki berbagai akreditasi yang berbeda. Kalau Jatim, alhamdulillah tahun kemarin kami mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara. Artinya kita bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya nasional. Iya, itu saja perbedaannya. Yang lainnya hampir sama. Tapi bagaimana kita memoles lembaga pelatihan itu sehingga para ASN kita tertarik untuk terus belajar, menimba ilmunya. Ya kalau kita mengelola lembaga pelatihan biasa-biasa saja, pasti ASN tidak tertarik untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmunya. Maka oleh sebab itu bagaimana kita meramu, menyiapkan segala sesuatunya agar ASN itu kalau kita ajak untuk mereka mengembangkan ilmunya, mereka senang. Karena sudah melihat tempat fasilitas nyaman, yang ada. Ya, nyaman. Gitu. Tapi untuk masuk di sini menjadi ASN yang terpilih pelatihan, ada kriteria? Pasti ada kriteria Pak Ustaz. Pertama, umpamanya untuk diklat manajerial, mereka sudah harus menduduki jabatan jenjang tertentu. Umpamanya kalau mereka eselon 4, mereka wajib mengikuti diklat PKP yang tadi Pak Ustaz ceramain gitu. Ada juga eselon 3, wajib mengikuti diklat TKA namanya. Maka wajib mereka harus mengikuti pelatihan itu. Jadi semua jenjang ada peningkatan. Termasuk di bidang teknis fungsional. Jadi kalau mereka fungsional tertentu, maka mereka harus melalui pendidikan itu. Kalau tidak, mereka akan turun. Nah, maka oleh sebab itu ada kualifikasi dari instansi masing-masing untuk mereka masuk di dalam lembaga pelatihan. Oke, Pak Aris, yang di sini selama Bapak mengelola ini, apa prestasi yang pernah diraih? Alhamdulillah Pak Ustaz, karena dukungan dari semua teman-teman yang ada di BPSDM Jawa Timur ini, bukan hanya karena saya, tapi mereka yang punya ide sangat luar biasa, sehingga kami dulunya 15 tahun yang lalu Pak Ustaz belum pernah meraih prestasi apapun Jawa Timur. Kami selalu dikalah oleh Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya teman-teman lah yang ada di Jawa ini luar biasa mereka. Tapi alhamdulillah di 2020 kebetulan saya menjabat itu di awal 2020 Pak Ustaz. Januari saya menjabat, diberikan amanah Ibu Gubernur, dan Agustus itu ada kebetulan kompetisi yang dilaksanakan oleh LAN untuk tingkat seluruh provinsi, dan alhamdulillah pada waktu itu kita peringkat kedua nasional. Saya mencoba membangun semangat teman-teman bahwa peringkat 2 itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, tapi lebih luar biasa lagi kalau kita meningkatkan derajat kita yang lebih baik dengan melihat berbagai kekurangan yang kita harus penuhi.
Dan alhamdulillah 2021 kita juara 1. Dan itu suatu prestasi yang luar biasa karena 15 tahun yang lalu kita belum pernah punya apa-apa sama sekali. Tapi memang sudah saya kira prestasi itu sangat pantas sebab saya lihat penataan ruangan, baru masuk kita merasa senang ya. Ada kesan ceria ya. Kemudian bersih, rapi, orang-orangnya juga saya lihat baik ya, santun menyapa. Kemudian ada yang spesial tadi, saya datangi itu Smart ASN, apa itu di gedung situ tadi? Oh iya, Smart ASN itu kan memang menjadi bagian dari apa yang harus kita ikhtiarkan bagi para ASN kita yang sudah dislogankan oleh Kemenpan RB dan Lembaga Administrasi Negara, bagaimana kita menjadi ASN yang paripurna. Artinya ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi punya pola pikir mindset yang kreatif dan inovatif. Maka kita berharap mereka masuk di dalam BPSDM Jawa Timur ini, dimanapun mereka berada, mereka akan bisa merasakan bagaimana merubah mindset mereka. Oh ternyata kalau saya bekerja dengan biasa-biasa saja, itu tidak punya makna apapun, tidak punya tujuan apapun. Tapi kalau mereka merubah mindset, mereka akan menyadari bahwa seorang ASN itu memberikan pelayanan harus kreatif, harus inovatif. Itulah tujuan dari Smart ASN. Gitu. Ada lagi yang saya lihat satu tadi, gedung yang lagi dibangun, ruang yang lagi dibangun, tapi gambar banyak mainan anak-anak, bayi, balita. Itu gedung apa itu, Pak Aris? Nah, dulu itu gedung yang nggak bermanfaat, Pak Ustaz. Saya melihat, saya mengeliling, di sini kan banyak sekali ruangan-ruangan, Pak Ustaz. Saya melihat bahwa ruangan-ruangan itu kalau kita manfaatkan dengan baik akan menjadi suatu kualitas yang sangat luar biasa. Maka saya mencoba menangkap apa yang menjadi keluhan para ASN kita yang ada di BPSDM Jawa Timur ini dan peserta pelatihan, Pak Ustaz. Mereka ternyata, Pak, saya ini kan pengantin baru, punya anak yang masih bayi. Kalau saya bekerja full time di kantor, kadang-kadang saya berpikir anak saya di rumah siapa yang jagain. Saya nggak punya pembantu, mertua saya jauh. Kalau saya bawa anak ke kantor, pasti akan mengganggu kinerja teman-teman yang ada di kantor. Akhirnya saya menangkap peluang itu. Oh iya, saya buatkan mereka lah tempat supaya mereka bisa menitipkan anaknya, tapi tidak jauh dari orang tua. Mereka bisa melihat secara langsung, mereka bisa mengamati secara langsung, tapi tidak mengganggu lingkungan kantor. Nah, adalah tempat itu mereka menitipkan anaknya. Nah, ruangan inilah namanya kami namakan ruang penitipan anak bulat ASN. Jadi mereka bekerja tenang, pagi mereka berangkat ke kantor, nitipkan anaknya, nanti ada petugasnya yang sudah disiapkan, mereka bekerja. Nah, kalau mereka khawatir dengan baby sister yang kadang-kadang nanti diapain anak saya, ada CCTV-nya Pak Ustaz, jadi mereka bisa lihat di handphone setiap saat. Oh, anak saya sedang tidur, anak saya sedang bermain, oh sedang dijagain, ini sudah semua Pak Ustaz. Termasuk kalau mereka disusuin, itu ada ruang laktasi yang kita siapkan. Jadi nggak perlu khawatir. Dan itulah yang menjadi kami melihat bahwa keluhan apa yang menjadi keinginan ASN itu bisa kita penuhi. Salah satu bagaimana pemimpin melihat dan bagaimana merasakan anak buahnya, ya itu yang harus kita lakukan. Inilah yang disebut Smart ASN. Betul. Tantangan menjadi peluang. Itu kan tantangan, boy. Saya rasa dulu waktu saya sekolah di kampung, guru kita bawa anaknya ke sekolah untuk mengajar, akhirnya kita yang jaga anaknya, kan? Nah, untuk solusi itu dihadirkanlah ruang tadi. Betul, alhamdulillah, supaya ASN bekerja tidak perlu cemas, karena anaknya ada yang urus dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian itu tadi yang berkaitan dengan pengetahuan SDM-nya. Tapi kan manusia itu perlu juga kebaikan attitude, akhlak, moral. Apa ada khusus dilakukan di kantor ini untuk peningkatan kualitas iman? Ya, salah satunya tadi kita mengundang Pak Ustaz itu. Jadi kita mengundang kadang-kadang sebulan sekali, kita berharap keimanan, keteguhan, dan bagaimana amanah yang mereka dibebankan kepada mereka, para ASN itu, kita berikan pencerahan Pak Ustaz. Kita yakin bahwa ASN kita ini kan orang hebat-hebat saat ini. Mereka aja sudah lulus jadi CPNS saat ini, itu sudah berkualitas. Karena apa? Lulusnya dengan tes yang sangat ketat. Tidak ada lagi backing-backingan kayak dulu Pak Ustaz. Sekarang luar biasa mereka. Jadi mulai tahapan itu, orang intervensi dari manapun tidak bisa sekarang. Karena sistemnya begitu mereka tes,
keluar nilainya, tes keluar nilainya. Jadi orang bisa melihat secara langsung. Online ya? Online. Semua. Nah, maka saya katakan bahwa mereka ini adalah lulusan-lulusan yang hebat. Nah, lulusan-lulusan hebat ini kalau nggak dipoles akan sangat bisa liar, Pak Ustaz, ya kan? Jadi tadi Pak Ustaz katakan, ya orang bisa pintar, bisa cerdas, tapi belum tentu berakhlak, belum tentu punya jiwa kepemimpinan yang amanah. Maka oleh sebab itu saya bangun kepada mereka bahwa setiap pendidikan harus ada sisi-sisi touch kerohanian, keagamaan, sehingga benteng mereka di dalam memimpin itu ada agama yang harus melekat kepada diri mereka. Jadi itu yang disebut iptek dan imtak. Istilahnya dulu Iptek dan imtak. Pak Habibie ya. Iya. Kita bangun daya intelektualnya, Iya. tapi kita juga harus menopang kemampuan spiritualnya. Betul, Pak. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, Iya. bangunlah raganya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Semua bermanfaat. Saya Dasar Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.